Oke, selamat datang para sobat seni budaya dan prakarya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di channel Berbagi Ilmu, Seni Budaya dan Prakarya. Jangan lupa untuk subscribe, beri komentar, dan tekan tombol loncengnya agar semua informasi dapat dihadirkan untuk kalian semua. Berikut ini sebuah informasi yang menarik, yaitu karya komik yang bertema tentang bagaimana caranya membuat sebuah lukisan tembok atau mural. Yang mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang menarik buat kalian yang hobi menggambar atau melukis di media tembok. Baiklah, kalau begitu selamat menyaksikan. Dul, ada apaan, Bo? Sepertinya tembok ini bersih sekali ya. Memangnya kenapa? Gua punya ide. Gimana kalau kita gambar di tembok? Gitu. Emang boleh. Bukannya itu namanya merusak. Ya Allah, justru malah kita bikin keren lah. Tapi kira-kira bakal kita gambar apaan di tembok? Hehehe, pokoknya lo bantuin gue. Kita lihat aja dah. 1 jam kemudian. Terus aja lo ngambek. Udah bikin santai aja. Kita kan mau senang-senang. Lu enak, cuman bawa cat tuang. Giliran gue, 2 ember air. Ese lu. Lagu lu kayak seniman aja. Sok. Nih air, dah gue taruh. Terus ngapain lagi kita? Sebentar, gue pikir dulu. Oke. Mentah lagu lu. Mending lu jelasin dulu, maksud kita ngapain di sini. Terus jelasin dah caranya. Aha, kita itu mau mural alias lukis dinding. Begini caranya. Pertama-tama kita siapkan cat putih atau cat tembok. Digunakan untuk bahan dasar mencampur dengan warna pada saat mural nanti. Bisa juga sebagai pelapis tembok. Yang kedua adalah cat tembok yang berwarna. Biasanya hanya dengan menggunakan 4 cat warna di bawah ini, kita sudah bisa membuat berbagai warna yang kita mau. 4 cat tersebut adalah merah, kuning, biru, dan hitam. Lo angkat kan tuh kaki. Yang ketiga yaitu biang warna atau pigmen warna, dapat menjadi bahan alternatif pada campuran cat selain cat tembok. Biasanya dengan bahan ini biaya pengeluaran akan sedikit lebih murah dibandingkan dengan cat tembok warna. Yang keempat adalah kuas, digunakan sebagai alat lukis dalam membuat mural. Kuas dalam melukis biasanya dibagi dalam beberapa nomor dari yang kecil hingga besar, sesuai kebutuhan pengecatan. Selain kuas lukis, ada juga alat yang disebut kuas roll, serta wadahnya. Ini berguna untuk mengecat dinding tembok yang luas dan besar, sehingga waktu pengerjaan lebih efisien. Yang kelima yaitu wadah, berfungsi untuk tempat menaruh air dan cat-cat yang disiapkan untuk proses pengecatan. Biasanya wadah berupa ember plastik, gelas-gelas plastik bekas, dan wadah lainnya, asalkan masih dapat digunakan. Yang keenam adalah tangga. Apabila bidang tembok terasa lebih tinggi, maka kita dapat menggunakan bantuan alat di samping kanan. Dengan adanya tangga, proses pengerjaan mural akan terasa lebih mudah. Dari tadi ngoceh mulu, Boh. Kapan muralnya nih? Oke. Sekarang kita mulai muralnya. Tapi pembaca masih tahu juga nih. Mural bisa dilakukan di berbagai tembok, baik dalam maupun luar ruangan. Seperti contoh misalnya, tembok pembatas atau pagar tembok yang biasa di pinggir-pinggir jalan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Rumah atau gudang-gudang kosong yang sudah rusak juga bisa dimural temboknya. Mungkin aja yang tadinya jelek, nanti bisa jadi bagus lagi. Gardu-gardu listrik di sekitar rumah kita juga bisa. Yang penting gambarnya bagus. Nah, ini yang terakhir. Tembok kamar dalam rumah. Biasanya kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan lainnya. Tema gambar sesuai keinginan yang punya rumah. Sedikit penjelasan. Sebenarnya dalam melukis dinding atau mural itu sangatlah mudah dan gampang. Yang penting kalian sudah punya bekal, keterampilan menggambar, dan kemauan yang tinggi untuk berusaha. Mungkin perbedaannya dalam melukis di kertas atau kanvas dengan di tembok terletak pada luas bidangnya saja. Kita hanya mengukur desain gambar kita yang kecil lalu dipindahkan ke tembok sehingga menjadi lebih besar. Nah, apabila semua perlengkapannya sudah siap, mari kita mulai melukis. Langkah yang pertama adalah membuat sketch. Artinya membuat coretan berupa garis keseluruhan yang terdapat pada desain yang telah kita buat.
biasanya disebut gambar kasar. Alat yang digunakan biasanya segelas cat putih yang sudah dicampur dengan pewarna. Pilihannya bisa merah, kuning, atau biru. Atau kalau belum terbiasa, pakai pensil saja. Kayaknya butuh bantuan nih. Langkah yang kedua yaitu membuat warna. Artinya adalah mencampur cat putih dengan pewarna cat hingga dihasilkan banyak warna yang kita inginkan. Biasanya pada saat mencampur, jangan lupa untuk menambahkan air. Kadar air disesuaikan dengan yang kita inginkan. Apakah kita menginginkan cat yang cair atau kental? Dari tadi tuh orang kerjanya apa sih? Perasaan gue terus yang kerjanya berat. Swek! Gimana? Ya selesai belum bikin skate-nya? Gua pikir biar cepat selesai, kayaknya lu mesti bikin skate juga deh. Hah, emang dasar usahain aja lo. Langkah selanjutnya adalah mengisi warna. Adalah mengecat objek yang sudah digambar agar menjadi berwarna. Pewarnaan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk itu, bersabarlah. Kadang-kadang obrolan itu penting di saat kita sedang mewarnai. Biasanya biar tidak terasa sepi saat melukis. Bo, gue denger lu udah punya pacar sekarang. Ngaku lo. Kata siapa lo? Bikin gosip aja. Gue sih tahu aja. Kenalin dong. Masa bodoh? Lu mau ngomong apaan, Ki? Sensitif lo.